Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana cabang dari muda pagelaran Festival Dakwah UIN Salatiga yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, beserta saudaraku sahabat dai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apa kabar semuanya? Sing daramang sadayana, perkenalkan saya Rahman, orang Bandung Parahyangan, siap ikut La Fesda. Jalan-jalan ke Salatiga kota yang indah. Sukses terus buat acara La Fesda, mudah-mudahan menjadi berkah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah tentang pendidikan Islam sebagai sumber ilmu pengetahuan pembentuk kaum muda yang berintelektual dan berkemajuan. Hadirin, orang yang berpendidikan akan selalu mempunyai tujuan. Orang yang berpendidikan akan selalu mendapatkan kemudahan. Apalah dunia jikalau tanpa pendidikan hanya akan terlelap dalam kebodohan. Apalah dunia jikalau tanpa pendidikan hanya akan menimbulkan karakteristik akhlak manusia di ambang kehancuran. Betul. Bukti nyata dengan adanya pendidikan telah menghantarkan para dewan juri, para panitia dan segenap keluarga besar lembaga dakwah UIN Salatiga menyelenggarakan pagelaran Festival Dakwah sebagai salah satu bentuk pengimplementasian pendidikan terhadap generasi pemuda, khususnya bagi saya dalam berdakwah. Hadirin sahabat dai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pada bab kelima pasal ke-16 dikatakan bahwasanya pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Maka dalam mewujudkan hal tersebut perlu adanya sebuah pendidikan yang melatar belakangi pemuda dalam pembentukan karakternya. Al-Quran sendiri mendorong kepada umat manusia, apalagi kaum muda, untuk menjadi orang yang berpendidikan. Tujuan pendidikan dalam perspektif Al-Quran adalah menjadikan manusia sebagai muslim yang kafah, sebagai khalifah di muka bumi maupun sebagai ulil albab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan. Seperti dalam firman-Nya Quran surah Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Al-ayah. Al-Alim Al-Alamah Ahmad Al-Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Maraghi pada halaman ke-219 sampai 220 menafsirkan ayat ini bahwasanya Al-Quran yang diturunkan mempunyai nilai yang sangat bermanfaat bagi manusia. Di dalamnya terdapat sesuatu yang memuat kebahagiaan dan kebaikan dalam persoalan agama maupun dunia, memuat berbagai kemaslahatan agar dipikirkan oleh orang-orang yang berakal, yang telah diterangi oleh Allah sanubari mereka sehingga mendapatkan petunjuk dan bimbingannya, di samping mengingat nasihat dan larangannya serta dapat mengambil manfaat dari umat terdahulu. Sahabat dai, bersumber dari data Badan Pusat Statistika Nasional mengungkapkan bahwasanya 1,9% pemuda di Indonesia tidak bersekolah. Ini menjadi sebuah persoalan bagaimana menyelamatkan generasi pemuda dari minimnya pendidikan. Seperti yang kita tahu, sebagaimana Bapak Insinyur Soekarno dalam pidatonya mengatakan bahwasanya dengan 10 pemuda saja sangat penting dibandingkan dengan 1000 orang tua. Saudaraku para pemuda harapan bangsa, pemuda sebagai generasi penerus bangsa dan agama, jangan hanya berdiam diri tanpa aksi, bersuara tanpa fakta, memberikan solusi tanpa rasionalisasi. Jangan melulu membahas cinta kalau harus meninggalkan agama. Jangan melulu membahas rasa kalau nyatanya bangsa ditinggalkan begitu saja. Karena kalau pemuda sudah mengalah tanpa salah, maka rusaklah lagu Roma Irama dalam judulnya Darah Muda. Betul apa betul hadirin? Al-Alim Al-Alamah
Syekh Syarafuddin Yahya bin Syekh Badruddin Musa bin Ramadan bin Umairah dalam kitabnya Al-Imriti pada bait ke-17 dikatakan, "Idzil fata hasba bi qadhir rafi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi." Derajat seorang pemuda diukur dari keyakinannya. Bagi siapapun yang tidak punya yakin, maka ia tidak bisa mengambil manfaat. Yusuf Al-Qaradawi, salah seorang terkemuka dalam bukunya Peran Pendidikan Islam sebagai Pembentukan Karakter, menggarisbawahi bahwasanya pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan pemahaman tentang pengajaran agama, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin saudaraku, sahabat dai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir dapat kita tarik kesimpulan, melalui pendidikan Islam seorang pemuda akan selalu mempunyai tujuan. Melalui pendidikan Islam seorang pemuda akan selalu berkeyakinan. Melalui pendidikan Islam seorang pemuda akan selalu mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran, sehingga terciptalah seorang pemuda yang berintelektual dan berkemajuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Lembah bukit tepi gunung, gunung indah, gunung Marapi. Saya Rahman dari Bandung, mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.